Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa, utamanya kelas 7 SMP Negeri 2 Bantul, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas yaitu bab yang ketiga dalam semester 1, bentuk aljabar. Kegiatan 3.2, perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Baik. Memahami perkalian bentuk aljabar. Contoh 1. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 5 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 4 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka berapakah luas kebun tersebut? Alternatif penyelesaian atau jawaban. Untuk soal seperti ini maka kita gambar, karena di sini ada keterangan persegi dan ada keterangan persegi panjang, maka kita gambar yaitu kebun apel berupa persegi dan kebun jeruk berupa persegi panjang. Persegi kita ketahui bahwa sisinya sama atau panjang dan lebarnya sama, sehingga kita namakan saja sisinya sama dengan X. Jadi panjangnya X, lebarnya juga X. Ya, panjangnya X, lebarnya X, atau sisinya X. Kemudian untuk persegi panjang, karena panjangnya adalah 5 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, maka panjang persegi panjang ini adalah X plus 5 atau X ditambah 5. Sedangkan lebarnya adalah 4 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, maka lebar persegi panjang ini adalah X dikurangi 4 atau X min 4. Karena yang ditanyakan adalah luas kebun tersebut, maksudnya kebun apel ataupun kebun jeruk, ya. Ini kan luasnya sama, maka kita hubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi luas kebun apel sama dengan luas kebun jeruk. Kemudian luas kebun apel kan berupa persegi, sedangkan luas persegi adalah sisi kali sisi atau X kali X. X kali X adalah X kuadrat. Nah ini sampai di sini ini, ya, berupa X kuadrat ini. Di luas persegi ini adalah X kuadrat. Kemudian kita mencari
luas persegi panjang. Ini karena panjangnya X plus 5 dan lebarnya X min 4, maka ya X plus 5 kali X min 4. Nah ini luasnya X plus 5 kali X min 4. Ini kan berbentuk binomial, ini berbentuk binomial, sehingga kita kalikan dulu. Dalam perkalian ada kaidah yaitu suku pertama kali suku pertama ditambah suku pertama kali suku kedua ditambah suku kedua kali suku pertama ditambah suku kedua kali suku kedua, atau 4 perkalian ya. Yang pertama berarti E kali X adalah E kuadrat ini ya. Yang kedua adalah X kali min 4. Nah ini X kali min 4 adalah min 4X. Kemudian yang ketiga 5 atau plus 5 kali X atau plus X berarti plus 5X. Nah ini. Kemudian yang keempat perkalian 5 dengan negatif 4. Hasilnya adalah negatif 20. Nah ini. Karena ada yang sejenis. Ini ya. Maka ini bisa kita sederhanakan. Ya. Nah ini sama ya ini. Min 4X dan plus 5X. Nah, min 4X plus 5X berarti 5 dikurangi 4. Sama dengan 1. Hurufnya mengikuti berarti 1X. Sehingga luas kebun jeruk ya, luasnya ini adalah E kuadrat plus X min 20. Nah, ini. Sedangkan ini yang sebelah kiri tadi adalah luas kebun apel atau E kuadrat. Kemudian kita operasikan, karena di sebelah kiri ada E kuadrat, sebelah kanan ada E kuadrat, maksudnya sebelah kirinya sama dengan ada E kuadrat, sebelah kanannya ada X kuadrat, maka kedua ruasnya atau sebelah kiri sebelah kanan kita kurangi dengan E kuadrat. Sehingga sebelah kirinya menjadi E kuadrat min X kuadrat atau E kuadrat dikurangi E kuadrat. Sebelah kanannya menjadi E kuadrat min E kuadrat. X-nya mundur ke belakang, min 20-nya juga mundur ke belakang ini ya. Sehingga kalau kita lihat E kuadrat kurangi E kuadrat 0. Yang ini juga begitu, E kuadrat kurangi E kuadrat 0. 0 ditambah X min 20 berarti ya plus X min 20. Plus X-nya tidak usah ditulis ini. Berarti ini kan sudah positif, artinya berarti X min 20 sama dengan 0 atau 0 sama dengan X min 20. Ini kalau kita tanyakan kalimat pertanyaan maksudnya ya. Berarti 0 sama dengan berapa kurangi 20? Atau berapa dikurangi 20 sama dengan 0? Jawabannya berapa tadi adalah 20. Karena 20 kurangi 20 kan 0. Berarti ketemu X 20. Karena luasnya tadi adalah luas kebun apel Pak Idris adalah E kali X atau E kuadrat. Nah ini berarti ya luasnya adalah 20 kali 20, yaitu 400. Atau pula kalau menggunakan panjang dan lebar ini X plus 5, berarti 20 tambah 5, 25. Lebarnya berarti 20 kurangi 4, 16. Sehingga 25 kali 16 sama dengan 400. Sama saja, melalui jalan ini sama hasilnya. Berarti jadi luas kebun apel atau kebun jeruk tersebut adalah 400 meter persegi. Gitu ya. Contoh yang kedua, tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. A, 2A kali 3B. Nah, jawabannya 2A kali 3B ya 2 kali 3 6A kali B 6AB berarti 6AB. Yang B min 2A plus 5B kali 7C.
Min 2 kali 5, min 10, min 10 kali 7. Kali 7 berarti min 70. A kali B kali C ya ABC, berarti min 70 ABC. Kemudian yang C 3A kali min 5A kali min 4B. 3A ini positif, 3 min 5A berarti negatif, min 4B berarti negatif. Negatif kali negatif atau positif kali negatif adalah positif. Sehingga 3 kali 5, 15 kali 4 adalah 60. A kali B, A kuadrat B, berarti 60 A kuadrat B ini ya. Lanjutannya, contoh yang ketiga, A atau 3A. Apabila A sama dengan 2A dan B sama dengan A plus 3B, maka tentukanlah A kali B. Alternatif penyelesaian atau jawaban. A sama dengan 2A, 2A ini adalah monomial. Sedangkan B sama dengan A plus 3B adalah binomial. Berarti monomial kali binomial. Mengalikannya sebanyak 2 kali. Nah, berarti 2A kali A ditambah 2A kali 3B. 2A kali A adalah 2A kuadrat. 2A kali 3B 6AB. Ya. Jadi seperti ini bisa kalian lihat. Baik, lanjut. Contoh 3B. Apabila A sama dengan A plus 2 dan B sama dengan B plus 3, ini adalah binomial. Suku pertama A, suku kedua plus 2. Yang ini juga binomial. Suku pertamanya B, suku keduanya plus 3. Binomial kali binomial, maka kita mengalikannya sebanyak 4 kali. Ya. Suku pertama kali suku pertama, suku pertama kali suku kedua kali suku pertama, suku kedua kali suku kedua. Ya. Suku pertama kali suku pertama adalah A kali B. Nah ini A kali B sama dengan AB. Perkalian yang kedua, suku pertama kali suku kedua, A kali 3. Nah, A kali 3 ini berarti 3A. Perkalian yang ketiga, plus 2 kali B atau plus 2 kali 2 plus B, berarti ini. Nah, 2 kali B, 2B atau plus 2B. Perkalian yang keempat, 2 kali 3 plus 2 atau plus 3 dikalikan sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan plus 6. Sehingga hasil keseluruhan seperti ini. Ya, atau melihat persegi panjang ini sama. Ya. A kali B ya AB. 2 kali B ya 2B. A kali 3 ya 3A. 2 kali 3 ya 6. Ya. Lanjut ke sini. Contoh 4. Tentukanlah hasil perkalian bentuk aljabar berikut X plus 3 kali X min 10. Ini bacanya kali. Ini adalah binomial yang sejenis. Ini suku pertama adalah X, suku kedua berupa konstanta plus 3. Ini suku pertama adalah X, suku kedua adalah negatif 10, juga berupa konstanta. Sehingga ini adalah binomial sejenis dikalikan.
tetap mengalikannya sebanyak 4 kali ini ya. Jadi yang pertama berarti adalah suku pertama kali suku pertama, X kali X. Nah ini suku pertama kali suku pertama, X kali X atau X kuadrat. Yang kedua suku pertama kali suku kedua, X kali negatif 10. Nah, X kali negatif 10 sama dengan negatif 10X. Perkalian yang ketiga adalah suku kedua kali suku pertama, plus 3 kali X. Plus 3 kali X ya plus 3X. Perkalian yang terakhir atau perkalian yang keempat berarti suku kedua kali suku kedua. Plus 3 kali negatif 10. Positif kali negatif, negatif. Sehingga 3 kali negatif 10 adalah negatif 30. Nah, hasil perkaliannya ini bisa dilihat 4 kali perkalian sebanyak ini. Karena dari sini masih ada yang sejenis yaitu min 10X plus 3X, maka disederhanakan. Min 10 ditambah 3 berarti min 7. Hurufnya mengikuti berarti min 7X. Sehingga X plus 3 kali X min 10 hasilnya adalah X kuadrat min 7X plus min 30. Atau bisa kalian lihat berdasarkan tayangan berikut. Lanjutannya, sifat-sifat operasi pada bentuk aljabar antara lain sifat komutatif. Sifat komutatif ini adalah sifat pemindahan dari suku pertama ke suku kedua, sama saja dengan suku kedua di urutan kemudian suku pertama. Jadi A plus B ya B plus A, atau suku A kali suku B sama dengan suku B kali suku A. Sifat asosiatif ini mencakup 3 bentuk atau 3 jenis suku ini ya. A plus B plus C, kemudian kurungnya pindah ke belakang. Atau A kali B, kurung kali C, kurungnya pindah ke belakang. Dari depan ke belakang namanya sifat asosiatif. Atau mungkin juga kalau diperlukan dari belakang ke depan. Sifat distributif artinya sifat pemencaran ya. Kalau ada A kali dalam kurung B plus C, ini artinya adalah A kali B sama dengan AB ditambah A kali C sama dengan AC atau AB plus AC. Demikian pula A kali B min C berarti A kali B dikurangi A kali C
berarti AB dikurangi AC atau AB min AC. Ini sifatnya. Kemudian lanjut ke pangkat. Pangkat pada prinsipnya adalah sama dengan perkalian. Nah, berarti pangkat ini adalah perkalian berulang. Kalau ada A pangkat 2, ini langsung A pangkat 3. A pangkat 2 itu artinya ya A kali A atau A kali A. Ini tidak usah. Kalau A pangkat 3 berarti ya A kali A kali A kali A, atau ini pakai kurung, ini bacanya tetap A kali A kali A. Jadi contoh soal yang pertama, sederhanakan berikut ini A plus B kuadrat. Nah, karena ini kuadrat pangkat 2 berarti kurungnya jadi 2. Kalau pangkat 3 kurungnya jadi 3. Nah ini berarti A plus B kuadrat artinya A plus B kali A plus B. Nah ini berarti juga perkalian binomial dengan dirinya sendiri, binomial tersebut ya. Jadi A plus B kali A plus B dan dirinya sendiri, sehingga ini tetap pengertiannya adalah A kali A, suku awal kali suku awal, berarti A kali A ini adalah kuadrat. Kemudian suku pertama kali suku kedua, A kali B, ya ini, atau ini berarti plus AB atau plus 1AB. Kemudian yang ketiga plus B kali A, nah, plus B kali A, atau ini sama saja hasilnya yaitu AB ya. Jadi kalau BA ditulis AB. Kemudian perkalian yang keempat B kali B atau plus B kali plus B. Nah ini sama dengan B plus B kuadrat, sehingga menjadi ini A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Karena ini sama atau sejenis dengan AB sejenis ini ya, maka ini adalah 1AB ditambah 1AB, 1 tambah 1 2, sehingga plus 2AB. Maka ya hasilnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Ini bisa juga ini lewat sini, di A kali A kuadrat, A kali B AB, B kali A yo AB, B kali B yo B kuadrat. Berarti A kuadrat sini, ini AB, kejangan AB plus 2AB terus B kuadrat ya. Kemudian yang ke pangkat yang kedua, pangkat 4 ya, ini. Jadi kalau ada A pangkat 4 diartikan A kali A kali A kali A, atau dalam kurung ini berarti kurungnya ada 4. Contoh B sederhanakan berikut ini, 2x min 3 pangkat 4. Nah, min 2 pangkat 4 berarti ini pangkat 4 ini akan berarti pangkat 2 kali pangkat 2 ini ya. Nah ini 2x min 3 pangkat 4 sama saja dengan 2x min 3 kuadrat kali 2x min 3 kuadrat. Sedangkan kuadrat sendiri seperti tadi ini adalah 2x min 3 kali 2x min 3. Berarti kalau pangkat 4 ya 2x min 3 kali 2x min 3 kali 2x min 3 kali 2x min 3. Tapi ini kalau kita langsung kan ini terlalu panjang, maka dicari separuhnya dulu, atau 2x kali 2x min 3 kali 2x min 3 atau 2x min 3 kuadrat. Nah ini tetap ini berarti ya suku pertama kali suku pertama 2x kali 2x. Nah ini 2x kali 2x adalah 4x kuadrat. Nah, dan perkalian yang kedua 2x kali min 3, 2x kali min 3 ini sama dengan min 6x. Nah ya, saya ulangi, 2x kali 2x 4x kuadrat, 2x kali min 3 min 6x. Kemudian perkalian yang ketiga min 3 kali 2x. Nah ini plus min 3 kali 2x juga hasilnya min 6x. Kemudian yang perkalian yang keempat min 3 kali min 3, positif kali positif, berarti ini negatif kali negatif berarti positif. 3 kali 3 9, sehingga hasilnya menjadi 4x kuadrat min 6x plus 9.
Karena min 6x dan min 6x ini adalah sejenis, maka ini ditambah atau disederhanakan. Min 6x berarti min 6 ditambah min 6 berarti min 12. Hurufnya mengikuti, maka min 12x. 4x kuadratnya tetap, 9-nya tetap, sehingga 2x min 3 kuadrat adalah 4x kuadrat min 12x plus 9, ya. Ketemu 2x min 3 kuadrat, yang dicari adalah 2x min 3 pangkat 4. Maka ini dikalikan sekali lagi dengan ini, ya. Bisa kita periksa pada halaman berikutnya. Nah, karena 2x min 3 kuadrat adalah 4x kuadrat min 12x plus 9 seperti yang sudah kita dapatkan di atas tadi, maka 2x min 3 pangkat 4 ya berarti 4x kuadrat min 12x plus 9 kali 4x kuadrat min 12x plus 9, ya. Nah, ini trinomial. Ini trinomial yang sejenis. Trinomial ini dikalikan dirinya sendiri ini, ya. Sehingga ini mengalikannya sebanyak 9 kali. Depan kali depan, suku pertama kali suku pertama, suku pertama kali suku kedua, suku pertama kali suku ketiga, yang keempat suku kedua kali suku pertama, kemudian suku kedua kali suku kedua, suku kedua kali suku ketiga, sedangkan yang ke-7 suku pertama kali suku ketiga kali suku pertama, suku ketiga kali suku kedua, suku ketiga kali suku ketiga, berarti 9 kali, ya. Nah, baik, kita teliti bersama-sama. Untuk yang pertama adalah 4x kuadrat kali 4x kuadrat. Nah, ini 4x kuadrat kali 4x kuadrat. Suku pertama kali suku pertama, hasilnya adalah 16x pangkat 4. 4 kali 4, 16, x kuadrat kali x kuadrat, x pangkat 4. Perkalian yang kedua adalah 4x kuadrat kali min 12 x. Nah, ini 4x kuadrat kali min 12 x. 4 kali min 12, 4 negatif 48, x kuadrat kali x pangkat 3. Nah, min 48 x pangkat 3. Perkalian yang ketiga 4x kuadrat kali 9, 4 kali 9 36 x kuadrat. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tengah kali ini, ya, tengah kali depan, tengah kali belakang, atau suku kedua kali suku pertama, suku kedua kali suku kedua, suku kedua kali suku ketiga. Berarti min 12x kali 4x kuadrat. Min 12 kali 4 negatif 48 x kali x kuadrat x pangkat 3 ini. Kemudian yang kelima, min 12x kali min 12x. Min 12 kali min 12 positif 144 x kali x kuadrat. Perkalian yang keenam, min 12x kali 9. Ini, ya. Nah, ini min 12x kali 9. Min 12 kali 9 adalah min 108, hurufnya mengikuti berarti min 108x. Perkalian yang ke-7 ini suku ketiga kali suku pertama, itu yang ke-7. Yang ke-8 suku ketiga kali suku kedua. Perkalian yang terakhir suku ketiga kali suku ketiga. Baik, ini yang ke-7 9 kali 4x kuadrat. 9 kali 4x kuadrat 36 x kuadrat. Nah, ini. Kemudian yang ke-8 9 kali min 12x. Nah, berarti min 108x. Nah, ini, ya. Tuh, ini. Ya, sama. Dan yang terakhir 9 kali 9 berarti plus 81. Kemudian dicari yang sejenis. Ini 16x pangkat 4 tidak ada yang jenis, maka tetap ditulis di paling depan. Kemudian min 48x pangkat 3 ini pindah ke sini, tetap ke urutan yang kedua, dicari yang pangkat 3 lagi. Nah, ini
min 48 X pangkat 3, pindah ke sini dari tempat keempat ke tempat ketiga. Kemudian setelah itu yang pangkat 2 plus 36 X pangkat 2 ini. Kemudian plus 144 X pangkat 2 ini. Kemudian 36 X pangkat 2. Nah, ini. Setelah pangkat 2 pangkat 1, berarti ini min 108 X. Nah, ini. Dan ini juga min 108 X. Nah, kemudian yang terakhir plus 81. Karena ini sudah berdekatan, kita sederhanakan. 16 X pangkat 4 tetap tidak ada yang jenis, maka tetap 16 X pangkat 4. Kemudian ini yang sejenis min 48 X pangkat 3 min 48 X pangkat 3. Berarti min 48 ditambah min 48. Hurufnya mengikuti, yaitu min 96 X pangkat 3. Kemudian yang pangkat 2, 36 ditambah 144 ditambah 36. Ya, berarti ini kalau kita 6 ditambah 4 ditambah 6, 16, ditulis 6 disimpan 1, ya. 3 ditambah 4 ditambah 1 tadi 8, 8 tambah 3 11, ditulis 1 disimpan 1. Sehingga 1 tambah 1 2. Ini berarti plus 216, hurufnya mengikuti X kuadrat. Kemudian yang pangkat 1 atau tidak usah ditulis pangkatnya, yang pangkat 1. Min 108 X min 108 X sama saja dengan min 108 ditambah min 108 atau min 216, hurufnya mengikuti, berarti X 81 tetap tidak ada yang sejenis, maka ditulis plus 81. Sehingga hasil akhir 2X min 3 pangkat 4 hasilnya adalah 16X pangkat 4 min 96X pangkat 3 plus 216X kuadrat min 216X plus 9 plus 81. Gitu ya. Kemudian lanjutannya ini, atau perhatikan tayangannya berikut. Ini tayangan yang 2X min 3 pangkat 4.